welcome back my channel. Halo teman-temanku semua. Hari ini aku mau unboxing sepeda listrik Volta 100 New F4 generasi kelima. Jadi kenapa aku mau unboxing, karena menurut aku mungkin ini penting banget untuk teman-teman semuanya. Bagaimana sih kalau misalnya kita beli sepeda listrik itu online, terus apa saja yang harus kita lakukan setelah sepedanya itu datang? Terus tonton video aku ya. Sekarang kita akan unboxing sepeda listrik Volta 100 New F4 nya. Untuk packingannya sendiri sih menurut aku sudah aman banget, dan aku menerimanya itu sekitar 3 hari setelah aku transfer, dan dikirimnya via kargo ya. Jadi sangat aman sih menurut aku, karena di sini packingannya itu bubble wrapnya itu sangat berlapis-lapis dan dilapisi juga dengan kardus. Tara, kita buka. Lihat, aku cek bannya dulu, dan bodinya itu sangat cute banget. Aku milihnya itu warnanya pink, karena beberapa seri yang lainnya itu memang untuk merek-merek tertentu warna pink ini masih jarang, dan Volta 100 New F4 ini ada warna pinknya. Jadi aku suka banget. Di sini juga dikasih keranjang. Kemudian aku akan buka dari sini dulu, dan di stangnya ini sangat lapis-lapis banget ya packingannya, karena mungkin akan banyak yang sentralnya kan di stang. Di sini ada stoknya. Lalu ini bagian bawah dari sepedanya. Di dalam sini tuh ada akinya. Lalu ini kuncinya, ada kunci alarm dan kunci dari sepedanya. Lalu ada kunci roda belakang juga. Kemudian aku akan bukanya itu sangat pelan-pelan sekali, karena di bagian stangnya itu ternyata ada beberapa kabel, jadi harus dibuka dengan hati-hati agar tidak kena kabelnya ya. Ini aku akan buka bahwa di dalam sini tuh memang ada akinya. Jadi setelah kita buka semua, kita cek apa ada akinya enggak, ternyata sudah ada akinya, dan akinya itu harus sesuai dengan serinya F4. F4 ini adalah voltanya 48 volt gitu. Jadi ada 4 aki di dalam box aki ini. Jadi sudah sesuai ya, ada akinya dan akinya sesuai dengan serinya. Lalu di keranjangnya, jadi keranjangnya ini enggak ditempel tapi dipisah, nanti kita akan pasang juga. Di sini kita dapat itu adalah spion, dan spionnya ini aku mau cek satu apa sepasang, dan ternyata spionnya ada sepasang, sudah lengkap. Lalu ada buku garansinya di sini, dan buku petunjuk juga untuk kalau misalnya kita memang ada masalah di sepeda listriknya. Lalu ini apa ya, aku mau buka ini. Ternyata ini adalah charger yang untuk mengecas sepeda listriknya. Aku mau cek dulu apakah sudah sesuai dengan voltanya, yaitu voltnya maksudnya dayanya. Dan ini adalah perintilan kecil-kecil, mungkin isinya apa ya, oh ya, ini isinya pedal. Kemudian aku mau pasang spionnya. Jadi spionnya itu tidak dipasang dan kita harus memasangnya sendiri. Di spionnya ini ternyata sudah ada 2 baut yang nempel di spionnya, jadi kita harus buka dulu satu bautnya untuk dipasang di bawahnya. Jadi sebenarnya aku sendiri itu amatir ya untuk masang-masang seperti ini. Jadi agak mungkin lama untuk pemasangan perintilan-perintilan ini, tapi tetap bisa kok kalau kita pelan-pelan dan mengetahui aturannya. Kita pasang kiri kanan spionnya supaya lebih cantik. Walaupun sepeda, kita harus tetap menggunakan spion agar kita tahu di belakang kita ada motor atau kendaraan atau tidak, seperti itu.
Nah, pemasangannya seperti ini, baut yang 2 tadi, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kalau bisa kita masangnya sama alat yang memang untuk mengencangkan baut supaya lebih aman. Nah, model spionnya seperti ini, kayak butterfly kayak gitu. Spionnya modelnya kayak miring kayak gini, dan ini penampakannya kalau kita sudah pasang. Sangat cantik dan manis sekali. Kemudian aku mau bongkar yang di dalam plastik ini. Ternyata di sini ada pedal. Kemudian ada yang namanya di sini perintilan kecil-kecil mungkin untuk memasang keranjang, dan juga plat dari mereknya Volta. Ini plat untuk masang di bagian belakang dan depan keranjang. Nah, ini pedalnya harus kita pasang sendiri ternyata. Pedalnya seperti ini, dan kita harus tahu di sini ada tulisan L. Terus di bagian gagang pedalnya itu L, jadi harus serasi ya. Jadi kalau kita L berarti kita harus pasangnya di sebelah kiri, kalau R harus di sebelah kanan. Ingat-ingat ya. Kemudian kita harus seputar pedalnya ini, masangnya itu searah dengan arah pedalnya supaya bisa masuk. Jadi pertama kali itu aku coba itu kok nggak bisa masuk-masuk, ternyata arah putarannya itu harus searah dengan arah pedalnya supaya bisa masuk. Kita bisa masangnya dulu di pedalnya atau langsung ke sepedanya seperti ini. Nah, di sini juga harus dipasang baut dulu di dalamnya, kemudian baru kita pasang pedalnya. Dan kita coba. Nah, ini yang aku maksud searah dengan arah pedal itu muternya ke sini. Nah, kalau misalnya pedalnya itu arahnya ke depan, berarti kita muter yang bagian pedalnya itu juga ke depan seperti ini. Nah, begitu, dan kita lakukan. Nah, kita muternya seperti ini. Nah, kalau dia pedalnya ke depan, berarti kita muternya itu untuk mengencangkannya ke depan. Kita lakukan di bagian kiri juga. Nah, jadi deh, walaupun amatir, kalau kita mau belajar dan mencoba pasti bisa. Mungkin agak ribet ya kalau kita harus merakit sendiri, cuman itu lebih asyik banget karena ini kan sepeda kita, jadi lebih asik lah kalau misalnya kita bisa rakit sendiri. Ini penampakannya, dan kita lanjut ke keranjang. Ke keranjang itu kita pasangnya dengan baut-baut yang tadi di dalam plastik itu kan ada beberapa baut. Nah, kita pilih baut yang sesuai dengan pemasangan keranjangnya seperti ini. Ini tuh mudah banget, dan ini sudah jadi penampakannya. Nah, ini adalah Volta 100 new sepeda listrik F4 atau generasi kelima. Warnanya pink dove yang aku suka banget. Ini aku juga udah masang plat nomornya yang bagian belakang. Pedalnya sudah aku pasang, keranjangnya juga, dan spionnya juga. Bagi teman-teman yang mau beli sepeda online, nggak apa-apa kok, nggak masalah karena perakitannya juga mudah. Terus juga beli online harganya jauh lebih murah dibandingkan menurut aku di toko yang stok warnanya juga misalnya yang kita mau juga jarang gitu. Sekian video aku, jangan lupa like, subscribe, komen, dan terus pantengin video aku. Bye-bye.